Kita kalau nengok kawan atau siapa saja yang kita tengok kok tidak hobi hadir ke majelis taklim, tidak hobi hadir nuntut ilmu, tidak usah akrab-akrab sama orang tuh, tidak usah dikawani. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan. Kita tidak boleh berburuk sangka sama dia, mengatakan kita lebih baik dalam hati kita. Itu tidak boleh karena nanti akan sombong. Tapi untuk berteman yang berakrab-akrab tadi, kita tidak bagus. Cari yang lain saja, yang bisa menolong agama kita, yang bisa mensupport kita kalau kita melakukan kebenaran, yang bisa menegur kita, mengkritik kita ketika kita melakukan kesalahan. Dan orang yang mampu mengkritik kita, itu pasti orang berilmu. Ya, kalau tidak berilmu, apa yang mau dikritiknya? Dia tidak tahu pasti mana yang lebih betul. Maka kita salah, itulah makanya dikritik dia itu salah. Oh, tandanya dia berilmu. Kalau dia tidak ada berilmu, macam mana tidak mengkritik? Pasti tidak ada bisa. Ya, nak memberi masukan tuh tidak tahu yang betul itu macam mana. Nah, itulah kelemahan orang yang tidak memiliki ilmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Di sini saya ingin menyampaikan cuplikan nasihat, ya, bukan dari saya, ini bukan, tapi menjadi bahan renungan kita semua, yaitu salah satu nasihat yang pernah datang dari cucunya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lupa nama beliau, ya. Kalau tidak salah nama beliau itu Al-Habib Abdul Qadir Ba'bud, kalau saya tidak salah. Nah, itu beliau pernah di dalam sebuah pengajian menyampaikan kriteria seseorang yang bagus untuk kita jadikan pasangan hidup kita. Berarti kalau iklan sebentar ya. Nisbatnya kalau dia adalah seorang laki-laki, nah berarti kriteria ini adalah untuk calon istrinya atau istrinya. Kalau nisbatnya ini adalah seorang perempuan, berarti kriteria ini adalah untuk calon suaminya atau suaminya. Ya, suaminya berarti sudah menjadi suami maksudnya. Nah, ini kalau punya kriteria ini, itu hampir dipastikan akan menjadi calon pasangan yang baik untuk hidup kita. Kalau tidak memenuhi kriteria ini, berarti mafhum mukhalafahnya bukan menjadi calon atau pasangan kita yang baik, karena pasti bukan jadi yang baik itu. Nah, makanya di sini beliau mengungkap kriteria itu. Beliau tidak sebut banyak, hanya 3 kriteria itu. Pertama, ujar beliau, calon pasangan kita itu harus termasuk dalam golongan orang yang mencintai ilmu. Nah, berarti hobi menuntut ilmu, atau hobi hadir ke majelis taklim lah. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, kata beliau, man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Siapa yang tidak menyukai ilmu, berarti tidak suka hadir menuntut ilmu, tidak suka hadir ke majelis ta'lim, ke tempat-tempat pengajian, padahal
sangat mudah dijangkau. Kadang-kadang tidak jauh majelis itu dari rumah kita, tapi memang wataknya ini tidak suka, ya, tidak hobi. Wala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala shadaqatun. Maka orang yang tidak menyukai ilmu itu tidak ada kebaikan baginya. Kata siapa tadi? Imam Syafi'i. Orang yang tidak menyukai ilmu maka tidak ada kebaikan baginya. Jadi sudah dicap oleh Imam Syafi'i ini orang tidak ada baik. Ya. Walaupun rajin peribadatan. Karena memang ada orang yang hobi ibadah tapi tidak suka nuntut ilmu, itu belum disebut orang baik. Kenapa? Karena bisa jadi ibadah yang dia rajinkan itu banyak luput, banyak salahnya. Nah, kenapa? Karena dia tidak hobi ilmu, sehingga dia tidak bisa mendeteksi kesalahan yang ada pada ibadahnya itu. Jangan-jangan dia melakukan ibadah rajin itu hanya menurut prasangka dirinya. Nah, kalau gitu tetap aja salah. Jadi andaikan ibadah dia itu betul, jangan-jangan itu hanya kebetulan saja, bukan benar-benar betul. Nah, sifat manusia ini kan lalai, tadi sudah disebut. Kadang-kadang kita tidak bisa mendeteksi kesalahan daripada ibadah kita. Baik itu contohnya ibadah, tapi aku sudah, misal nih, dia beralasan, sudahlah betul sembahyang aku, soalnya sembahyang aku tuh jelas aku ikut orang ramai-ramai. Kalau imamnya takbiratul ihram, aku takbiratul ihram juga. Kalau imamnya ruku', ya aku ruku' juga. Mungkin itu bisa dianggap betul hanya dalam sisi zahir, ibadah-ibadah yang bersifat zahir. Padahal kan dalam sholat ada namanya rukun qalbi, rukun hati. Letaknya itu malah di awal, yaitu di saat kita melakukan takbiratul ihram. Di saat mulut mengucap Allahu Akbar, hati kita memasang niat. Nah, kalau orang tidak tahu peletakan di mana letak memasang niat itu, bahwa tempatnya adalah di saat mengucapkan Allahu Akbar, di dalam hatinya pun juga seakan-akan hatinya berucap, sahaja aku sholat fardu duhur, ya, 4 rakaat, menghadap kiblat, menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Dia tidak tahu kalau niat itu letaknya di dalam hati. Dipikirnya dengan dia mengucapkan pakai mulutnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, dianggapnya cukup. Padahal itu namanya talafuz. Talafuz itu hukumnya cuma sunnah. Yang wajib tuh ialah yang di dalam hati ini tadi. Nah, karena dia tidak tahu ilmunya itu, akhirnya dia anggap usolli fardhu dhuhri itu tadilah yang namanya niat. Pas waktu wayahnya mengucap Allahu Akbar, sama sekali hatinya tidak memasang niat di saat itu. Berarti hilang satu rukun qalbinya. Ya, berarti sama dengan dia sholat tidak memasang niat. Berarti sholatnya kada sah. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara cuman mengandalkan sesuatu yang bersifat zahir atau yang nampak dan lain-lainnya. Itu contoh mudahnya begitu. Jadi ilmu itu tidak bisa semata-mata kita mengikut orang yang nampak secara zahir. Karena ada amal ibadah-ibadah yang juga harus memenuhi unsur batin atau hatinya. Makanya wajar kalau sampai Imam Syafi'i mengatakan orang yang tidak suka ilmu itu tidak ada kebaikan. Lalu bagaimana kalau sudah dicap tidak ada kebaikan? Wala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala shadaqah. Maka kata beliau, janganlah ada di antara kamu dan dia keakraban serta pertemanan. Artinya kita kalau nengok kawan atau siapa saja yang kita tengok kok tidak hobi hadir ke majelis taklim, tidak hobi hadir nuntut ilmu, tidak usah akrab-akrab sama orang tuh, tidak usah dikawani. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan. Kita tidak boleh berburuk sangka sama dia, mengatakan kita lebih baik dalam hati kita. Itu tidak boleh, karena nanti akan sombong. Tapi untuk berteman yang berakrab-akrab tadi, kita tidak bagus.
Cari yang lain saja yang bisa menolong agama kita, yang bisa mensupport kita kalau kita melakukan kebenaran, yang bisa menegur kita, mengkritik kita ketika kita melakukan kesalahan. Dan orang yang mampu mengkritik kita itu pasti orang berilmu. Ya, kalau tidak berilmu apa yang mau dikritiknya? Dia tidak tahu pasti mana yang lebih betul. Maka kita salah, itulah makanya dikritik, dia itu salah. Oh, tandanya dia berilmu. Kalau dia tidak ada berilmu, macam mana dia mengkritik? Pasti tidak ada bisa. Ya, nak memberi masukan tuh tidak tahu yang betul itu macam mana. Nah, itulah kelemahan orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi satu kriterianya harus pencinta ilmu pasangan kita. Nah, jadi tinggal di apa namanya tuh dipikir-pikir. Makanya saya bilang tuh di awal sudah bilang bahwa ini nasihat untuk orang yang mau mencari pasangan atau juga orang yang sudah mendapatkan pasangan. Kalau yang belum, kita lihati ciri-ciri calon pasangan kita. Kalau yang sudah, nah berarti jangan sampai istilahnya kita tidak tergugah hati kita untuk menangkap isyarat yang beliau sampaikan itu. Nah, mulai sekarang silahkan dua laki bini. Makanya saya senang tuh kalau jamaah Majelis Al-Mubarak ini masih beberapa jamaah yang bertahan, yang selalu berpasangan kalau tulak, ya, dua laki bini, alhamdulillah. Atau bisa jadi tidak berpasangan karena memang momennya tidak tepat, tapi lakinya tulak di malam Jumat, bininya tulak di hari Kamisnya. Nah, itu seperti itu cantik tuh. Jadi dua laki bini sama-sama pencinta ilmu. Ada juga yang modelnya tidak kayak begitu. Waktu sebelum menikah sesama hadir majelis, sekali sudah menikah tidak tahu lagi tulak. Ada yang model macam itu. Ya, jadi beda-beda. Yang masih bertahan luar biasa. Kita doakan istiqomah. Yang tidak bertahan mungkin udzur. Kita baik sangka saja. Ya, karena kalau sudah bahasa berumah tangga itu memang banyak yang namanya urusan-urusan yang di luar dugaan kita, yang sehingga saking sibuknya tidak sempat lagi, ya. Atau mungkin dia karena payah majelisnya jauh, kadang bisa larut malam, sehingga dia cari majelis yang dekat aja di rumah, apalagi malam Jumat, jadi tidak ada kemalaman melakukan gencatan senjata setelah majelis. Bisa jadi, ya, bisa jadi macam itu. Baik sangka aja. Nah, langsung bedaham daim melihat di anunya ke dalamnya. Kemudian yang kedua, kriteria calon pasangan atau pasangan yang baik, ujar beliau adalah dia memelihara sholat 5 waktu. Nah, jadi sholat 5 waktunya dipelihara. Sering kita bahas sudah, kalau bahasa memelihara itu bukan sekadar mengerjakan. Kalau memelihara itu dia lebih dalam, sama kayak mendirikan statusnya itu. Kalau sudah bahasa mendirikan, dia akan melengkapi hal-hal yang bersifat pelengkap atau kesunahan atau penyempurna. Itu biasa meliputi 6 unsur, yaitu diperhatikan syarat sahnya, diperhatikan syarat diterimanya, diperhatikan rukunnya, sunnah abaatnya, sunnah hayatnya, dan adab-adabnya. Nah, itu kalau sudah ke-6 ini terpenuhi, itu betul namanya dia memelihara. Kalau tidak, berarti cuma gawi namanya. Kalau gawi inilah biasanya tidak ada efek atau tidak dapat buah. Nah, seakan-akan sembahyang tapi hati tidak tenang. Padahal sholat itu zikir. Ya, zikir. Sholat itu kan zikir. Nah, kalau dia zikir, Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingat-ingat bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi mestinya ketika orang itu sholat, menjadikan hatinya menjadi tenang. Nah, kalau yang tadi tidak memenuhi 6 unsur tadi, tidak memelihara, tidak bagus mendirikan tadi, bagaimana mungkin di hatinya tenang? Sebelum sholat ya suntuk, setelah sholat ya suntuk juga tetap. Ya karena memang dia tidak memenuhi segala unsur itu tadi. Ya. Nah, belum lagi sisi yang lain, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mesti mencegah pelakunya daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat yang sempurna tadi, yang terpelihara tadi.
Tapi dalam realita kenyataan kehidupan, berapa banyak kita saksikan orang yang rajin sholat, tapi kemungkaran tetap masih digawinya. Sholatnya rajin, nyambati orang rajin. Sholatnya rajin, pemalarnya setengah mati. Sholatnya rajin, muha merengut masih kalau mandang orang. Ya, sholatnya rajin, tapi masih hobi bakalahi, memutus silaturahim, tidak berteguran sama tetangga, sama bubuhan. Berarti apa manfaat sholat dia? Kok tidak bisa mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar? Nah, jangan-jangan tadi sholatnya masih sebatas menggawi saja, belum memelihara, belum mendirikan. Jadi nak cari pasangan hidup, kalau belum dapat, atau yang sudah dapat, nah perhatikan, mudah-mudahan termasuk orang yang memelihara sholat. Ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir kata beliau, kriteria pasangan yang baik itu dia termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau memang dua orang tuanya masih hidup. Kalau yang hidup cuma satu, perhatikan dengan yang satu tuh, abahnya kah, mamanya kah. Kalau udah meninggal macam mana? Perhatikan orang-orang yang usianya lebih tua atau orang yang sepantar sama abah mamanya. Macam mana akhlaknya? Logikanya kalau dengan orang lain yang tua dianggapnya sebagai abah mamanya dewe, dia bisa memuliakan, menghormati, berbakti. Insya Allah bihaulillah wa quwatih, kalaupun abahnya mamanya masih hidup, insya Allah macam itulah kelakuannya. Nah, terus perhatikan satu lagi. Kalau tadi dianya berdoa, sering tidak memasukkan doa untuk abah mamanya, atau sering bersedekah dikirimkan pahalanya untuk abah mamanya. Nah, kalau begitu kriterianya, insya Allah tergolong kategori anak yang berbakti kepada orang tua. Macam itu, 3 nih kriteria pasangan kita atau calon pasangan kita, ambil itu ya, artinya bagus, insya Allah selamat kita bakal berpasangan sama dia. Apa tadi yang pertama? Hobi atau suka menuntut ilmu, cinta ilmu. Yang kedua, memelihara sholat. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Nah, apabila pian, mohon maaf lahir batin, yang namanya pacaran itu kan haram. Tapi model tampang-tampang orang zaman sekarang, rasanya payah mencari orang yang tidak dikenal pasangannya, tahu-tahu langsung jadi gitu, payah. Biasanya sekurang-kurangnya ada kenalan di medsos. Ya. Nah, lalu kita temukan ciri-cirinya, nuntut ilmu tidak suka, sembahyang amburadul, dengan orang tua pula ada berakhlak, lebih bagus mundur. Saya khawatir itu merupakan keturunan Dajjal. Ya. Nah, kalau macam itu kita jadikan pasangan kita celaka 12 kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala diremehkan, apalagi dengan kita. Kemungkinan besar bakal kita itu kecewa. Jadi daripada kata dia bilang nanti aku bisa lah berubah, tidak mau. Kalau orang sungguh-sungguh itu ngapain nunggu nanti? Pasti ya akan langsung berucap, "Bang, ini misalnya kita laki nih. Kata bini kita temukan ciri-ciri yang tidak lengkap tadi. Aku justru menikah dengan abang ini karena aku sadar keadaan aku macam ini, bang," kata dia. Justru abang lah yang kuharapkan ngajak aku hadir untuk ilmu, membimbing aku sholat, dan didik aku macam mana aku bisa berbakti kepada orang tua. Nah, kalau gitu dia sudah nyerahkan ke kita, tinggal kita betul-betul nuntunnya. Nah, begitu juga sebenarnya jadi laki. Kadang bini itu bisa lebih baik daripada si lakinya. Karena mungkin tahu bini ini orangnya memenuhi kriteria tadi, dan lakinya itu sadar diri, dia termasuk orang yang tidak sempurna. Jadi macam mana nih? Kan kalau dah ada bahasa takdir itu tidak bisa ditolak-tolak. Ada kata lakinya, nanti kita sama-sama ada yang memperbaiki hidup. Mudahan kita bisa memenuhi kriteria yang 3 nih tadi. Abang, walaupun abang nih nahkoda rumah tangga, pemimpin, lebih tinggi derajatnya daripada kau dek, tapi bagaimanapun abang nih pengennya kita sama-sama. Kalau abang nih manusia bisa aja khilaf-khilafnya, tolong diingatkan dek yang 3 nih. Mudah-mudahan abang bisa menjadi suami yang baik. Dia kayak mau baalah macam itu, sesamaan sama bininya membina. Nah, bagus berarti. Tapi ada yang udah kayak gitu, banyak juga yang kekeh, yang keras kepala. Kalau sudah temu macam itu, udah usah. Jangan kita kedepankan atas nama cinta. Ini jelas yang sudah ketiga-tiganya tidak ada masuk.
lalu kita bilang, nanti mungkin satu saat dia akan berubah. Oh, payah kalau macam itu. Ya, payah kita. Nanti akan menyesal ujung-ujungnya. Walaupun orangnya gagah, walaupun orangnya cantik, daripada lebih baik. Ya, istilahnya paham lah dak. Nah, mungkin itulah di antara nasihat untuk kita seberataan. Jadi bukan saya hendak menasehati pian, pengantin baru, pengantin lawas, dak. Jadi nasihatnya untuk kita semua, terkhusus bagi pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi, manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.